Weh, halo. Halo, 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 halo. Welcome to Repertoire Records, Home Recording Studio Jogja. 2021. Nggak banyak perbedaan sih sama tahun kemarin. Ya ada beberapa perbedaan. Contoh posisi awal tahun lalu masih di daerah sini, letter L. Lalu akhir tahun udah di sini, cuman masih dengan dua monitor, dua layar, dua screen. Lalu di sini masih ada mixer gitu. Nah, nanti detailnya satu kita jelasin. Komputer masih sama, AMD base. Lalu Windows 10 DAW. Aku masih pakai Reaper dan akan pakai Reaper ya, karena itu menurutku enteng, enak, asik, mudah digunakan karena mungkin sudah terbiasa. Memang learning curve-nya emang agak sulit, tapi sejauh ini so far hampir 2 tahunnya aku udah pakai itu dan sudah nyaman dengan Reaper. Reaper murah, bukan iklan ya, tapi memang murah, nggak sampai 1 juta, full ori, nggak pakai crack-crackan atau apa itu. Terus aku juga pakai Cakewalk karena Cakewalk gratis, pluginnya sudah komplit. VST instrumennya, VSTi-nya itu udah ada, jadi aku pakai Cakewalk untuk bikin musik, untuk bikin aransemen, untuk bikin jingle. Tapi kalau untuk mixingnya, mastering aku di sini. Lalu apa ya? Oke, sekarang kemarin-kemarin ada mixer, kita pakai mixer Soundcraft 16 channel di sini. Lalu ada Behringer UMC 8 channel, lalu ada UR 824 Steinberg, modelnya hybrid gitu ya. Tapi sekarang aku udah gak pakai itu semua sudah di Lego atau masih di list dalam Lego, jadi cek aja Facebooknya. Lalu sekarang kita pakai Tascam, jadi kayak iklan ya, tapi aku senang Tascam karena memang ada sejarahnya. Kenapa aku suka Tascam? Misalkan aku dari dulu tuh senang, dari zaman aku pertama kali main musik, aku senang dengan Tascam 388 gitu. Itu barang tua sih, karena ada mixer 8 channel, lalu ada tape mesinnya gitu ya. Tapi aku suka suaranya Tascam dan aku udah coba ini ya, aku senang kemudahannya dan segala macam. Jadi ya aku udah nggak pakai mixer dan interface lagi, tapi tetap aku hybrid, aku mixing di sini. Lalu sampai beberapa bulan yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu, kita masih pakai DS 5, masih ada Kurzweil untuk monitoring speakernya. Tapi sekarang aku mutusin untuk kembali ke pasif gitu ya. Ada pasif, ini full range, ini lalu ini mid. Oh ya, by the way, ini desain kita sendiri. Ini prototipe pertama, masih ada spidolnya, mana speaker left, speaker A, speaker B gitu ya. Dan sengaja aku nggak finishing karena ya aku senang karena ini desain pertama dan so far so good, nggak mengecewakan. Aku 80% mixingku di sini, lalu pindah ke full range atau untuk cek detail aku pakai headphone gitu. Selain ini aku juga ini desain kita sendiri, kita bikin sendiri. Ini buat splitter headphone. Kalau ada yang mau dengerin langsung 4, lalu kesana juga nanti ada yang ke dalam vocal booth. Ini juga bikinan kita. Terus kita pakai ini speaker controller, jadi kita bisa switching speaker mana yang mau dipakai. Source-nya juga bisa switching, misalkan nanti aku dari tape itu ada yang source-nya sini bisa langsung di playback, kita monitoring di tape, atau ini dari mixer gitu. Source bisa, lalu tujuannya juga bisa. Lalu apa lagi ya? Oh ya, untuk speaker yang ini yang besar kita pakai Akai amplifiernya.
Di sini lumayan enak, jadi sudah ada mode stereo mono, jadi untuk cek. Lalu ada beberapa sudah ada equalizer, tapi di sini aku pasang flat, kecuali kalau misalnya aku mau pakai ini untuk istilahnya mastering akhir. Kadang aku juga bisa pakai ini ada record mode nya juga, ada macam-macam. Lalu kalau untuk yang speaker mate aku pakai Yamaha natural stereo gitu. Di bawah sini ada Yamaha. Lalu apalagi, oke, rak. Sekarang di sini rak ini baru aja sebelum kita ganti setting ya. Tadinya di sini ada alto, ada channel strip alto, lalu ada bearingernya itu ada Steinbergnya, tapi sekarang altonya juga sudah nggak dipakai karena aku udah senang dengan preamp di Tascam. Jadi di sini buat penyimpanan yang lain. Di sini ada ini speaker. Itu ada speakernya satu, mau aku ganti kalau ada waktu nanti. Lalu ini kabel untuk untuk recording bass atau gitar. Nanti biasanya mereka recording di sana, di sini ada kursi, di situ ada 2 kursi. Kalau misalnya ada yang nemenin, lalu dia duduk di sini, lalu kalau yang main gitar di sini. Nanti dari sini bisa dicolok apakah mau ke ampli atau langsung direct, itu tergantung orangnya. Kalau ke ampli berarti ada kabel yang nanti masuk ke vocal booth untuk ditodong di sana. Di sini lalu ada penyimpanan kaset kosong karena aku pakai tape untuk bounce-nya. Tergantung juga sih, kalau mau langsung render juga nggak apa-apa, tapi I prefer this because it brings something different. Oke, lalu rak kedua. Nah, di sini ada di iBox ready to go. Lalu beberapa efek. Ini efek yang biasa aku pakai. Banyak kan preamp sih, preamp. Kecuali ini di efek digital murah. Nah, konsep kita itu mempergunakan apa yang ada gitu ya. Maksudnya kita minimalis, dan apa yang bisa digunakan ya kami gunakan gitu. Jadi kadang aku ini bisa dipakai buat recording atau mixing untuk efek tertentu. Misalkan kalau mau vokal juga kita bisa pakai reverb ini atau delay dari sini, tinggal masukin ke insert. Atau mau eksperimen dengan snare drum silakan aja, tapi apapun itulah. Lalu ini mikrofon. Kita punya beberapa mikrofon di sini, agak ribet kalau mau dijelasin satu-satu. The point is kita punya dynamic, kita punya condenser. Bertanya apa yang aku suka apa? Aku suka SL Electronic. Ya mungkin ada pertanyaan kenapa nggak Audio Technica untuk kondenser atau apa? Ya itu kesukaan. Aku sukanya SL Electronic. Dynamic juga kita punya. Lalu ada beberapa SM57 untuk todong dan segala macam. Kita juga punya mic yang murah-murah. Kadang aku seneng eksperimen ya. Jadi ya semacam itu. Lalu di sini ini ada adaptor. Wah, pokoknya ribet sekali, karena ada kabel-kabel dan segala macam, ada kabel adat dan segala macam. Lalu di sini ada beberapa aku buat nyimpen pick, nyimpan obeng-obeng kalau misalnya aku harus membenahi sesuatu gitu. Di sana ada kamera karena ya aku juga buka kelas untuk audio production. Kan sekarang ini kita online, jadi atau untuk kumpul-kumpul sama kawan-kawan lewat Zoom, via Zoom, baik dalam ataupun luar negeri gitu. Jadi aku hanya menggunakan itu, kamera itu. Ada satu lagi dalam BenQ, tapi dua-duanya action cam. Lalu ini buat mikrofon kalau misalnya talkback atau apa ke dalam vocal booth. Dynamic biasa. Gitar masih sama, Yamaha Acoustic Electric tahun 93 atau 94 ya, kira-kira itu. So far so good, masih oke. Aku nggak kepikiran untuk ganti. Lalu ada Epiphone masih sama. Oh ya, headphone
Headphone kita punya ada beberapa, tapi yang jadi andalanku adalah ini, Takstar. Ya banyak yang bilang wah itu bukan headphone buat studio monitoring atau apa ya, whatever. Aku sih suka ini ya karena ya udah cocok aja gitu. Tapi kalau untuk tracking kadang ya, klien kalau kesini lalu tracking menganggap kalau Takstar itu agak harsh ya, lalu aku pakai Sennheiser lama ini dan ini enak menurut mereka senang. Kalau untuk tracking gitar atau apa di sini metronomnya tidak terlalu keras gitu ya, cetak-cetak gitu. Lalu drum DTX 400 masih oke. I like it, simple to use and ya sejauh ini oke. Di sini ada kipas angin. Kenapa kipas angin? Nah, mungkin kemarin-kemarin lihat ada air cooler di situ. Nah, ternyata air cooler itu punya kelemahan besar. Kalau sudah berumur dia akan suaranya akan menggeram dan berisik. Makanya kita pakai kipas angin. Kalau misalnya dia agak bersuara, kita tinggal kasih pelumas atau apa. Yang penting angin. Pertanyaannya kenapa nggak pakai AC? Karena aku tidak bisa pakai AC karena mudah sakit. Oke. Lalu gitar, tambahan gitar kemarin masih lihat ada Flying V, ada Caparison gitu ya. Sekarang sudah di list untuk di Lego. Gantinya adalah ini Gibson Baldwin. Suaranya bagus, nggak terlalu mahal ya. Budget itu suaranya bagus sekali untuk alternatif terutama, tapi untuk metal juga bisa, untuk punk oke. Kemarin aku coba untuk mainin sedikit stoner, enak banget ya, ngeram pakai ampi orange. Lalu bass ini ada Musicman replika merek Roxen. Musicman asli terlalu mahal, tidak sesuai budget, tapi why not? Aku bisa dapat suara yang bagus dengan ini. Lagi pula toh banyak klien itu membawa alatnya sendiri. Jadi ini aku gunakan untuk bikin aransemen atau apa. Lalu berikutnya adalah vocal booth. Oke. Vocal booth ini baru kira-kira ya baru akhir-akhir tahun lalu, dan ini bener-bener dead. Oke. Ampli masih sama, aku pakai orange. Lalu ada ini Roland Cube Street, tapi ini udah mode ya karena aku seneng Randall, jadi ada beberapa yang di spesifikasinya diganti dengan Randall. Lalu ada Harke untuk bass, kadang kita lepas ininya untuk DI untuk preamp rekam bass karena itu bisa langsung. Sebenarnya bisa juga pakai orange atau pakai Rolandnya, ini bisa juga langsung jadi kayak semacam kita ngambil preampnya aja tapi nggak keluar dari speaker. Nanti itu next video ya. Oke. Sama di sini ada kipas angin, tadinya ada semacam air cooler kecil gitu, tapi penyakitnya sama. Sudah tua itu lalu menggeram. Di sini kita bisa untuk take gitar akustik, biola atau apapun flute gitu, lalu vokal di sini, dan ya aku pikir ini cukup lumayan so far so good sih. Dan terus lalu apa ya mungkin itu aja. Oh ya, terakhir adalah ini. Kenapa ada ini di sini? Karena di repertoar kami yaitu tadi filosofinya memanfaatkan yang ada, minimalis, dan kita suka buat sesuatu. Jadi kalau kita butuh penerangan tambahan untuk aku bikin video atau foto, kita bikin sendiri kayak begini iseng-iseng, dan akhirnya dipakai sampai sekarang. Banyak orang yang tanya soal itu soalnya. Lalu ya penambahan yang baru adalah tembok penuh poster, karena aku butuh motivasi. Ini adalah band-band atau musisi-musisi yang aku dengerin dan aku senang dari dulu ya. Jadi ini menjadi referensiku, menjadi motivasiku untuk bikin record seperti mereka gitu. Kebanyakan tahun-tahun 90-an grunge, ada kebanyakan grunge memang, Stone Temple Pilot, Temple of the Doom, Temple of the Dog, lalu ada Mother Love Bone dan segala macam. Jadi gitu dulu.
next video kita lihat aktivitas-aktivitas yang lain, lalu juga kegiatan-kegiatan kalau ada semacam trik-trik khusus atau apa yang aku pakai nanti di next video. Oke, see ya.